Di desa ini, semua orang tahu satu hal. Keluarga Sabtono adalah yang paling miskin. Namanya kerap dijadikan bahan ejekan. Ditertawakan di warung, direndahkan di jalan, dianggap tak becus menghidupi keluarga. Sabtono diam, tapi hatinya perlahan hancur. Ia tak lagi tahan hidup dalam kemiskinan dan hinaan. Hingga suatu hari, kemiskinan itu berubah menjadi kekayaan. Dan kekayaan itu berubah menjadi kematian. Satu anak meninggal, lalu yang kedua. Dan kini, harga terakhir harus dibayar oleh darah dagingnya sendiri. Namanya Sabtono, warga desa Sidomukti, Kabupaten Wonosobo. Orang-orang biasa memanggilnya Tono. Usianya 45 tahun. Ia hidup sederhana bersama istrinya, Rina, dan 3 orang anak mereka. 2 anaknya lelaki, dan 1 yang paling kecil, seorang anak perempuan berusia 3 tahun, adalah dunia bagi Tono. Anak itu yang paling sering ia gendong, paling ia jaga, dan paling ia takuti kehilangannya. Tono bekerja sebagai buruh serabutan. Hari ini mengangkut kayu, besok ikut panen, lusa memperbaiki kandang orang. Penghasilannya tak menentu. Kadang cukup untuk makan sehari, kadang bahkan beras pun harus berutang. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Bila hujan turun, air merembes dari segala sisi. Di desa Sidomukti, semua orang tahu satu hal yang tak pernah berubah. Keluarga Tono adalah yang paling miskin. Rumahnya berdiri paling ujung desa, berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya sering bocor, dan bila angin malam berembus kencang, dindingnya berderit seperti akan roboh. Bagi warga desa, rumah itu seolah menjadi penanda kemiskinan yang tak pernah pergi. Tak jarang, Tono diremehkan. Di warung kopi, namanya sering disebut sambil tertawa kecil. Ia diledek tak becus menghidupi keluarga. Dianggap hanya beban desa. Ada yang terang-terangan mengejek. Ada pula yang menyindir halus namun menusuk. Bahkan anak-anaknya pun tak luput dari ejekan. Sepatu usang dan pakaian lusuh mereka kerap menjadi bahan olok-olok teman sebayanya. Semua itu ditelan Tono dalam diam. Ia jarang membalas, jarang membela diri. Ia lebih memilih menunduk, berlalu, dan kembali bekerja. Namun setiap malam, ketika desa terlelap dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Tono duduk termenung di sudut rumahnya. Di saat itulah semua hinaan, ejekan, dan rasa tak berdaya menumpuk di dadanya, menyesakkan napasnya perlahan. Ia sering memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur pulas, terutama si bungsu yang selalu ia peluk lebih lama. Di sanalah rasa bersalahnya tumbuh. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, gagal melindungi, gagal memberi kehidupan yang layak. Di tengah kerasnya sikap warga desa, hanya satu orang yang selalu bersikap berbeda pada Tono. Pak Arifin, tetangganya yang juga seorang guru ngaji. Setiap kali bertemu, Pak Arifin tak pernah memandang rendah. Ia menyapa dengan senyum tulus, kadang memberi nasihat, kadang hanya menemani berbincang. Pak Arifin selalu mengingatkan Tono untuk bersabar, untuk tetap bersyukur, dan percaya bahwa rezeki tak pernah salah alamat. Kata-kata itu sering diucapkan dengan lembut, tanpa menggurui. Tono mendengarkan, mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih. Namun jauh di dalam hatinya, nasihat itu perlahan terasa hampa. Bukan karena ia tak percaya, melainkan karena hatinya sudah terlalu lelah untuk berharap. Hingga suatu malam,
Tono merasa ia tak sanggup lagi hidup seperti ini. Ia berpamitan pada Rina. Katanya, ia akan merantau, mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, yang tak ia katakan adalah tujuan sebenarnya. Karangbolong, sebuah tempat angker di kabupaten sebelah. Tempat yang konon bisa membuat orang kaya, dengan harga yang tak semua orang sanggup membayarnya. Rina menangis saat tahu syarat pesugihan itu. Setiap tanggal 1 Suro, harus ada tumbal dari keluarga sendiri. Dengan hati yang hancur, Rina mengizinkan. Bukan karena rela, tapi karena tak melihat jalan lain. Pada tetangga, Rina berkata Tono merantau ke Jakarta. Sebuah kebohongan untuk menutupi dosa yang tak berani ia ucapkan. 2 bulan berlalu. Uang mulai datang ke rumah Tono. Bukan sedikit, tapi dalam jumlah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Awalnya Rina mengira itu hanya rezeki sekali 2 kali. Namun, minggu demi minggu berlalu, uang itu terus mengalir. Lembar demi lembar diserahkan Tono tanpa banyak kata. Seolah semua itu bukan hasil kerja keras, melainkan sesuatu yang memang harus ia bayarkan. Rumah bambu mereka yang dulu reyot perlahan berubah. Anyaman bambu dicabut, diganti tembok yang kokoh. Atap bocor diperbaiki. Lantai tanah diratakan dan diplester. Tetangga yang dulu memalingkan muka, kini mulai sering melirik, bertanya-tanya, dan berbisik satu sama lain. Tak sedikit yang heran. Bagaimana mungkin seorang buruh serabutan bisa merenovasi rumah secepat itu? Tak lama kemudian, Tono pulang ke desa. Bukan dengan berjalan kaki atau menumpang kendaraan orang lain seperti dulu, melainkan mengendarai mobil. Mobil yang belum pernah terlihat sebelumnya di desa Sidomukti. Anak-anak berlarian melihatnya. Orang dewasa terdiam, dan bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut kampung. Namun, kepulangan Tono selalu terasa ganjil. Ia tak pernah lama tinggal. Paling lama 2 hari, lalu pergi lagi tanpa penjelasan. Tubuhnya terlihat kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong seolah kurang tidur berhari-hari. Ia jarang tersenyum, jarang berbicara, bahkan pada Rina dan anak-anaknya sendiri. Bila malam tiba, Tono sering duduk termenung, menatap gelap seakan ada beban besar yang terus menghimpit dadanya. Beban yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Tak lama setelah rumah itu selesai direnovasi, saat bau semen masih tercium dan dinding tembok baru tampak kontras dengan rumah-rumah bambu di sekitarnya, musibah pertama datang tanpa aba-aba. Anak pertama Tono meninggal dunia karena kecelakaan. Kabar itu menyebar cepat, seperti angin dingin yang menyusup ke setiap sudut desa. Tangis Rina memecah keheningan rumah yang baru saja berdiri megah itu. Rumah yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, justru berubah menjadi saksi duka pertama. Warga berdatangan melayak, sebagian dengan wajah iba, sebagian lagi dengan tatapan penuh tanya. Tak sedikit yang mulai berbisik, mencoba mengaitkan kematian itu dengan perubahan hidup Tono yang mendadak. Desa Sidomukti mulai bergunjing. Obrolan di warung, di sawah, bahkan di surau selepas maghrib selalu berujung pada satu topik yang sama. Dari mana uang Tono? Dan kenapa musibah datang tepat setelah kemewahan itu hadir? Belum genap tanah makam mengering, belum pula duka itu benar-benar reda. Musibah kedua menyusul dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Anak kedua Tono jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Rina menunggu dengan wajah pucat dan mata sembab, berharap Tuhan masih menyisakan keajaiban untuk keluarganya. Namun, harapan itu padam. Anak itu meninggal mendadak. Dokter hanya bisa mengatakan satu hal, muntah darah.
Tak ada penjelasan panjang, tak ada kepastian yang menenangkan, hanya kematian yang datang terlalu cepat. Kali ini, warga desa tak lagi sekedar berbisik. Mereka berani bicara terang-terangan. Tatapan iba berubah menjadi curiga. Bisikan berubah menjadi tuduhan. Nama Tono disebut-sebut sebagai orang yang telah menukar darah anaknya dengan harta dunia. Dan di rumah yang kini terasa semakin besar dan dingin itu, Tono duduk terdiam. Kekayaan yang dulu ia dambakan kini menjelma menjadi beban yang menghimpit dadanya. 2 nyawa telah pergi, dan ia tahu ini belum tentu yang terakhir. Pesugihan. Itu pasti tumbal. Tono mendengar semua itu. Dan di dalam hatinya, rasa takut mulai menggerogoti. Tanggal 1 Suro berikutnya semakin dekat. Kali ini, ia harus memilih. Anak bungsu yang paling ia sayangi, atau Rina, istrinya. Tono benar-benar berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Malam-malamnya, kini diisi tangis yang ia sembunyikan dari siapapun. Ia duduk sendirian di sudut rumah, menatap dinding yang kini kokoh dari tembok. Dinding yang dibangun dari harga yang terlalu mahal. Dadanya sesak, napasnya berat. Penyesalan datang terlambat, menghantam tanpa ampun. Kini ia sadar, kekayaan yang ia genggam bukanlah rezeki, melainkan utang nyawa. Satu persatu anaknya pergi dengan cara yang tak wajar, dan ia tahu semua itu bukan kebetulan. Setiap tawa yang dulu pernah ada di rumah itu, kini berubah menjadi gema kesunyian yang menyiksa. Bayangan wajah anak-anaknya terus menghantuinya, bahkan saat ia terjaga. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang tak tertahankan, Tono akhirnya mendatangi satu-satunya orang yang masih ia percaya, Pak Arifin. Dengan tubuh gemetar dan suara yang nyaris tak keluar, Tono mengakui semuanya. Tentang pesugihan, tentang perjanjian terlarang, tentang tumbal yang telah diambil, dan tentang pilihan mengerikan yang kini menantinya. Pak Arifin terdiam lama setelah mendengar pengakuan itu. Wajahnya pucat, napasnya tertahan. Matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya bahwa lelaki yang selama ini ia kenal sabar dan pendiam telah terjerumus sejauh ini. Dengan suara bergetar, Pak Arifin menasihati Tono untuk segera bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan memutus perjanjian itu, apapun risiko yang harus ia hadapi. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan sisa nurani dan masa depan keluarganya. Sebelum berpamitan, Tono menundukkan kepala dalam-dalam. Dengan suara lirih, ia meminta satu hal pada Pak Arifin. Ia memohon agar Rina dan anak bungsunya dijaga, dilindungi, dan dibimbing, apapun yang terjadi pada dirinya nanti. Pak Arifin hanya mengangguk pelan, menahan air mata, seolah sudah merasakan firasat buruk yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tono kembali ke Karang Bolong untuk membatalkan perjanjian. Namun di sana, ia hanya menemukan satu jawaban. Tidak ada perjanjian yang bisa dibatalkan tanpa bayaran terakhir. Tono pulang dalam keadaan linglung. Tak tahu harus bagaimana. Tak tahu harus memilih siapa. Hingga beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Sabtono meninggal dunia. Mobil yang ia kendarai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang. Warga desa terdiam. Ada yang kasihan. Ada yang merasa itu sudah takdir. Ada pula yang yakin itu adalah akhir dari perjanjian terkutuk tersebut. Sesuai pesan terakhir Tono, kini Rina dan anak bungsunya diasuh dan dijaga oleh Pak Arifin. Hidup mereka sederhana kembali. Tak mewah, tapi tenang.
Dan di desa Sidomukti, kisah Sabtono menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berakhir dengan kehilangan yang tak tergantikan.